Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, kitab tentang bersuci, bab yang ke-6, yaitu Babu Nawaqidil Wudu, bab tentang perkara yang membatalkan wudu, hadis yang ke-62. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata. Siapakah Aisyah itu? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish, telah datang Fatimah binti Abi Hubaish ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata. Siapa yang berkata? Fatimah binti Hubaish. Karena kan Aisyah menceritakan ada seorang wanita yang bernama Fatimah binti Hubaish datang kepada Rasulullah. Nah, kemudian berkata, berarti yang berkata Fatimah binti Hubaish, lebih tepatnya bertanya. Jadi Fatimah binti Hubaish ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahabu, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang selalu mengeluarkan istihadah." Tahu apa istihadah? Wanita itu kan biasanya rutinnya setiap bulan ada darah haid yang keluar. Nah, umumnya darah haid itu setiap wanita rata-rata antara 7 sampai berapa hari? 7 sampai 15 hari umumnya. Nah, maka kalau lewat dari 15 hari darah masih keluar, itu sudah tidak masuk kategori haid lagi, tapi namanya istihadah. Nah, Fatimah binti Hubaish ini bertanya kepada Rasulullah dengan menceritakan dirinya adalah seorang wanita yang terus-menerus mengeluarkan istihadah. Fala abhur, dan tidak pernah suci. Jadi artinya tidak berhenti darahnya itu. Afa ada usholah, apakah aku harus meninggalkan sholat atau tidak perlu mengerjakan sholat karena darah yang keluar terus menerus? Qala, Rasulullah menjawab, la, tidak. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Innama dzaliki irqun, sesungguhnya darah tersebut adalah penyakit. Irqun itu penyakit. Walaisa bihaidin, dan bukan termasuk golongan darah haid. Fa idza akbalat haidatuki, apabila kamu telah memasuki masa haid kamu. Jadi orang kalau darahnya terus-menerus keluar, kan asalnya dia kan pasti bukan wanita yang istihadah. Istihadah itu kan setelah sekian lama terkena sebuah penyakit baru dia istihadah. Tidak mungkin orang pertama kali datang bulan terus langsung istihadah. Istihadah itu kan mungkin karena pola makan, pemakaian obat-obatan tertentu dan lain sebagainya, sehingga membuat darahnya terus-menerus keluar. Nah, tentunya wanita yang istihadah ini ketika dia belum istihadah, dia sudah hafal kapan jadwal dia datang bulan. Kan wanita itu tahu tanggal sekian sampai tanggal sekian, dia sudah tahu. Maka ketika menjumpai masa datang bulan tadi itu, dia faida akbalat haidatuki, maka apabila menjumpai masa masuknya datang bulan, fada'is sholata, maka tinggalkan sholat. Jadi kalau sudah masuk jadwalnya haid itu wajib meninggalkan sholat. Wa idza adbarat, dan apabila sudah selesai masa haidnya, fahusili, maka bersucilah, artinya mandilah. Mandi yang dimaksud adalah mandi besar, mandi hadas besar. Fansili an kidama, maka bersihkanlah darahnya. Summa sholli, kemudian sholatlah. Jadi maksudnya darah istihadah itu setiap akan mengerjakan sholat, bersihkan, kemudian kerjakan sholat. Walil Bukhari, dan di dalam
kitab Sahih Bukhari menurut pendapat Imam Bukhari, summa tawadda'i likulli sholatin, kemudian berwudulah setiap masuk waktu sholat. Ada pendapat yang mengatakan maka berwudulah setiap akan mengerjakan sholat, meskipun kamu tidak buang angin, meskipun kamu tidak pipis, meskipun tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan batalnya wudhu, maka tetap harus memperbarui wudhu. Dikarenakan istihadhah sendiri itu sudah membuat wudhu jadi batal. Jadi ada batas limitnya. Orang yang istihadhah itu setiap sholat dia harus tajdidul wudhu. Nah misalkan kalau dari maghrib menuju isya, nah itu kan ada sholat qobliyah, ada ba'diyah, maka itu menjadi satu masa, tidak masalah. Jadi wudhunya cukup satu kali. Tapi ketika masuk waktunya isya, maka wajib tajdidul wudhu. Nah tapi kalau kasusnya dari subuh sampai duhur, itu kan waktunya panjang. Nah kamu mau mengerjakan sholat duha, meskipun dari subuh wudhumu tidak batal, nah ketika masuk duha kamu wajib wudhu kembali. Wa asyara muslimin ila annahu hadzafaha amdan. Dan Imam Muslim mengisyaratkan bahwa kalimat summa tawadda'i likulli sholatin ini sengaja dihilangkan. Faham maksud teks dari ucapan hadisnya? Kita mulai bahas syarahnya. Yang pertama, istihadhah adalah darah yang keluar selain pada waktu normal. Pokoknya kalau darahnya keluar selain waktu normal, artinya waktu haid dan nifas, bagi wanita yang melahirkan, maka dia disebut sebagai istihadhah. Kalau nifas 40 hari, jadi lewat dari 40 hari darah kok masih keluar, maka dia sudah masuk istihadhah. Yang kedua, darah istihadhah itu mengakibatkan hadas sehingga dihukumi membatalkan wudhu. Hadas yang dimaksud di sini terjadi perdebatan apakah ini hadas kecil atau hadas besar. Tapi sebagian besar ulama mengatakan ini hadas kecil, karena tidak ada kewajiban untuk mandi besar, berbeda dengan darah haid dan nifas. Kalau haid dan nifas ketika sudah selesai wajib untuk mandi besar. Tapi kalau istihadhah kan kewajibannya hanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Yang ketiga, sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu kecuali mani, untuk laki-laki tentunya. Jadi dua jalan itu maksudnya lubang depan dan lubang belakang. Apapun yang keluar dari depan dan dari belakang itu semuanya membatalkan wudhu. Kalau dari luar pipis, ya kan, darah. Kalau kena penyakit bisa keluar nanah. Nah itu membatalkan wudhu. Kemudian yang keluar dari lubang belakang, buang air besar, ya kan, yang padat, yang cair, yang berbentuk angin. Nah itu semuanya membatalkan wudhu. Satu-satunya yang tidak membatalkan wudhu itu adalah air mani. Tapi kalau air maninya keluar wajib mandi besar. Jadi mani itu artinya gambaran di hadis-hadis yang sebelumnya diterangkan bahwa air mani itu tidak najis, karena Rasulullah sendiri dalam salah satu hadis diterangkan ada bekas mani di sarungnya, hanya dikerik oleh Siti Aisyah atau Siti Maimunah, kemudian beliau langsung mengerjakan sholat. Jadi maksud dari syarah ini artinya air mani tidak membatalkan wudhu karena tidak najis. Tapi keluarnya air mani itu mengakibatkan harus mandi besar. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, untuk wanita istihadhah dan yang berhadas terus menerus, maksudnya dia punya penyakit seperti kencing terus menerus, kan bisa toh, baik laki maupun perempuan ada penyakit yang dia nggak bisa nahan kencing, terus-terusan keluar kencing. Kemudian keluar kentut terus menerus, itu ada penyakit orang nggak bisa nahan kentut, terus dia angin itu keluar. Kemudian buang hajat terus menerus, maksudnya dalam kondisi diare misalkan, atau mencret terus-terusan gitu. Maka hendaklah berwudu setiap kali sholat. Misalkan orangnya pipis terus menerus, maka kan pakai pampers mau tidak mau, pampersnya orang dewasa, ya kan. Nah maka wajib dia mengerjakan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat walaupun pipisnya terus-terusan keluar. Nah cuma setiap dia mau mengerjakan sholat, dia wajib untuk mengambil wudhu, sama hukumnya dengan darah istihadhah tadi.
Lalu untuk sholat yang diketahui batas waktunya seperti sholat 5 waktu disyaratkan berwudu setiap kali masuk waktu sholat, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Sedangkan untuk sholat duha yang panjang batas waktunya, maka ia berwudu setiap kali hendak sholat, tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, darah haid dan istihadah itu najis. Bahkan menurut kebanyakan ulama, darah secara keseluruhan itu najis. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa para fuqaha sepakat. Apa itu fuqaha? Ahli fikih. Para fuqaha sepakat bahwa darah itu dihukumi haram dan najis. Darah tersebut tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Para ulama hanya berbeda pendapat pada darah yang sedikit. Tentang kadar sedikit pun mereka berselisih pendapat. Maka kalau mau mencari jalan yang paling aman, maka pilihlah yang paling hati-hati. Kita sepakati bahwa yang namanya darah itu haram dan najis. Haram penggunaannya, haram untuk dikonsumsi kecuali alasan-alasan darurat. Misalkan butuh donor darah, berarti kan butuh untuk dimanfaatkan. Tetapi kalau untuk dikonsumsi, misalkan kan entah sampai sekarang masih ada atau tidak. Kalau zaman saya kecil dulu di pasar itu ada orang yang suka jual darahnya sapi yang dipadatkan. Nah itu haram, tidak boleh dikonsumsi karena darah itu sifatnya haram dan najis. Termasuk kalau misalkan kamu ada luka, maka ada kewajiban setiap mau mengerjakan sholat, darah yang keluar dari lukanya itu wajib untuk dibersihkan, kecuali tidak memungkinkan untuk dibersihkan. Maksudnya tidak memungkinkan diperban. Nah ketika diperban kan pasti ada darah di dalam. Nah kalau perbannya ini dibuka, dikhawatirkan lukanya semakin lama untuk sembuh. Maka ini ada rukhsah, ada keringanan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan, kesehatan dan keselamatan, diberikan rezeki yang barokah dan melimpah, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas shiratal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu